ya tetap jaga kandunganmu sampai dia melahirkan. Makanya Nabi Adam ketika Mi'raj itu berjumpa Nabi Musa itu di langit yang ke-6 tuh. Pada bulan yang ke-7 datanglah ruhaninya Nabi Daud. Sama nasihatnya. Bulan ke-8 datanglah ruhani Nabi Sulaiman. Dan bulan yang ke-9 Bapak Ibu, 9 sini buatnya, baru berjumpalah dengan Nabi Isa. Jadi dari kecil Bapak Ibu sudah nampak bibitnya bahwa dia itu akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dari kecil nih belum lagi lahir udah nampak tanda-tanda nubuah tuh maksudnya tuh, sudah nampak kilauan nurnya itu. Ya. Makanya beliau itu telah didatangi oleh ruhani-ruhani para nabi dan para rasul. Kepala pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin itu, ketika itulah ya Siti Aminah itu dihadiri ya oleh ruhani wanita-wanita suci. Jadi pada saat Siti Aminah itu melahirkan, itu didatangi oleh wanita-wanita suci, yaitu Siti Hawa, Maryam, ya, kemudian Aisyah, ya, Hajar, itu didatangi. Di samping beliau itu, ya, secara zahirnya dibantu persalinannya itu oleh Asyifa. Jadi dukun beranaknya Rasulullah, ya, atau bidannya itu namanya Asyifa atau As-Safa. Kemudian dibantu oleh Al-Barakah. Nah, setelah Rasulullah itu lahir Bapak Ibu, sesuai dengan pesan yang didapatkan oleh Aminah di waktu mimpinya berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan rasul ketika itu berpesan bahwa anakmu itu kami kenal dan dia terkenal di langit panggilannya dengan Ahmad. Jadi Ahmad itu panggilan beliau itu oleh orang-orang langit. Maka ketika anaknya lahir, maka diberilah oleh ibunya dengan Ahmad. Dan pada saat itu pula lah Abu Lahab, ya, dan Abdul Muthalib mendapatkan berita tentang kelahiran keponakannya dan cucunya. Saking gembiranya Abu Lahab Bapak Ibu, maka Abu Lahab itu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Makanya kita itu disunahkan kalau ada anak yang lahir, kita disunahkan bergembira kita. Itulah kegembiraan Abu Lahab yang pertama kali lahirnya Rasulullah. Makanya Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan pengampunan dosa tadi itu. Nah, kenapa? Karena beliau itu bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Oleh kakeknya Abdul Muthalib, karena dapat berita lahir cucunya, maka Abdul Muthalib pun pergilah ke rumah menantunya Aminah tadi, lalu digendonglah, dipopong Muhammad tadi. Ketika itulah Abdul Muthalib membawa ke Ka'bah melakukan tawaf. Pada saat itu Abdul Muthalib memberi nama cucunya itu dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu panggilan di dunia, ya, di bumi ini. Maka sempurnalah beliau itu, ya, lahir dan batin di langit dan di bumi, termasuk orang yang terpuji tadi itu. Ini. Kemudian, ya, disusuilah beliau ini oleh ibundanya selama 3 hari. Kemudian dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun dalam pemeliharaan Halimatus Sa'diyah banyak peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Bapak Ibu. Akhirnya umur 6 tahun beliau ini, ya, dijemput kembali oleh ibundanya, oleh Aminah ke Halimatus Sa'diyah tadi. Nah, dibawa lagi ke Makkah.
bunyinya khotam nubuwah itu adalah Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansura. Itu cap khotam nubuwah, itu rahasia alam tuh. Kalau Bapak Ibu tahu akan rahasia itu, terbongkarlah namanya alam lahud, terbongkarlah rahasia alam malakut, ya, terbongkar namanya rahasia barzah itu, kena ada di situ guna itu. Umur 6 tahun, dijemput ke beliau oleh ibunya, dipeliharalah oleh ibunya, ya. Makanya umur 6 tahun itu pula lah ibundanya membawa Rasulullah itu berkunjung ke rumah paman-pamannya di Madinah, saudara-saudara ibunya. Pulang dari Madinah, ya, langsung singgah mampir ziarah kubur ke tempat ayahnya. Nah, ayahnya Abdullah itu setelah ziarah kubur dari tempat ayahnya, pulang lagi ke Makkah. Namun belum sampai lagi Bapak Ibu ke Makkah, baru di desa Abwa namanya, ibunya pun sakit. Sakitnya itu membawa ibunya meninggal dunia. Itu umur 6 tahun, ya. Beliau ditinggal mati oleh ibunya. Lalu Rasulullah dibawa oleh Ummu Aiman kembali ke Makkah. Maka diceritakanlah kisah ini kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu oleh kakeknya dipelihara Rasulullah 2 tahun. Sampailah Rasulullah itu berusia 8 tahun Bapak Ibu. 8 tahun Rasulullah itu dipelihara oleh kakeknya. Sedangkan kakeknya pada saat itu telah berusia 80 tahun. Ketika itulah kakeknya tadi berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku semua, rasanya saya tak lama lagi, ya, akan berpulang ke rahmatullah. Kalau saya meninggal dunia, tolonglah wahai Abu Talib, peliharalah Muhammad ini. Ya, jangan engkau bedakan cinta dan kasih sayangmu itu kepada dirinya. Berlakukan sama dengan anak-anakmu. Dipeliharalah oleh Abu Talib. Maka dalam pemeliharaan Abu Talib Bapak Ibu, pada saat beliau sudah berusia 12 tahun, Rasulullah itu sudah diajari oleh pamannya itu berdagang Bapak Ibu, berjualan, membawa barang dagangan ke negeri Sam. Namun sebelum sampai di negeri Sam Bapak Ibu, Abu Talib dengan Rasulullah dengan rombong-rombong kafilah perdagangan itu sampailah ke suatu daerah namanya daerah Busra. Berjumpalah Abu Talib dengan seorang pendeta yang disebut pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah pada saat itu menyampaikan pesan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, mampirlah dahulu ke rumahku, istirahat, minum, ya, sambil melurus-luruskan pinggang. Lalu apa kata Abu Talib dalam pandangan batinnya nih? Tak biasanya pendeta ini, ya, menyuruh kami istirahat untuk bisa makan dan minum. Lalu bertanyalah, ya, pendeta tadi kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, siapa sebenarnya anak kecil ini? Apa jawaban Abu Talib? Wahai Pak Pendeta, bahwa dia ini adalah anak kandungku. Sebenarnya pendeta tadi ingin melihat kejujuran daripada Abu Talib. Apa kata pendeta? Wahai Abu Talib, anak kecil ini bukan anak kandungmu. Ayahnya sudah meninggal pada saat dia berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Betul wahai Pak Pendeta, bahwa dia bukan anak kandungku tapi adalah anak saudaraku. Itu adalah keponakanku. Memangnya ada apa wahai Pak Pendeta? Kata Abu Talib. Ketahuilah wahai Abu Talib bahwa anak kecil ini dia ini adalah cikal bakal Nabi penutup akhir zaman. Dari mana engkau tahu wahai Pak Pendeta bahwa dia ini adalah Nabi penutup akhir zaman? Pada saat engkau menuruni lereng dan bukit serta lembah, aku melihat dari kejauhan bahwa ada anak kecil ini selalu diiringi oleh awan. Aku melihat dari kejauhan. Singkat cerita, apa kata pendeta? Marilah dulu mampir di rumahku, kita istirahat. Mampirlah Bapak Ibu
Abu Talib dengan rombongannya. Namun ketika itu Rasulullah itu disuruh menunggu onta dan barang dagangan. Setelah itu ditanyalah oleh Pak Pendeta, wahai Abu Talib, kenapa tidak engkau suruh Muhammad itu untuk istirahat di sini? Akhirnya dipanggillah Rasulullah, dijemput Rasulullah. Ketika Rasulullah itu dijemput oleh salah seorang kafilah Abu Talib tadi, maka apa kata pendeta? Wahai Abu Talib, saksikanlah oleh kalian bahwa Muhammad itu perjalanan dia menuju ke tempat kita selalu dilindungi oleh Allah. Itulah tanda nubuahnya. Akhirnya Nabi Muhammad dengan rombongan sudah makan, sudah minum dan istirahat. Disitulah pendeta Bukhairah menanyai Rasulullah itu. Menanyai Rasulullah, betul nak isi kitab yang dibaca oleh pendeta tadi dalam kitab Barnabas itu sama nak jawabannya dengan Rasulullah ini? Ditanya ayahnya, ditanya ibunya, sukunya, Rasulullah dapat menjawabnya. Akhirnya apa kata Pak Pendeta? Wahai Muhammad, bolehkah aku melihat sesuatu di pundakmu? Boleh, wahai pamanku. Sebetulnya pendeta tadi ingin melihat tanda cap khotamun nubuwah yang ada pada pundak Rasul, karena itu tertulis dalam kitab Injil Barnabas itu. Setelah dilihat di pundak Rasulullah, memang betul Bapak Ibu bahwa di pundak Rasulullah itu telah ada cap khotamun nubuwah. Di sini di antara dua belikat nih. Itu yang tertulis dari bulu romanya Rasulullah. Jadi kalau anak atau cucu kita lahir, kalau ada tanda kadang ada hitam, ada bulunya. Rasulullah juga ada bulu roma yang halus yang berbentuk tulisan Arab. Bunyinya khotam nubuwah itu adalah Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansura. Itu cap khatam nubuwah, itu rahasia alam tuh. Kalau Bapak Ibu tahu akan rahasia itu, terbongkarlah namanya alam lahud, terbongkarlah rahasia alam malakut, ya, terbongkar namanya rahasia barzah itu, karena ada di situ guna itu. Lalu ditutup lagi oleh pendeta. Lalu pendeta pun menyampaikan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, mulai hari ini, ya, sejak ini kamu tidak boleh melanjutkan perjalanan membawa Muhammad ini pergi berdagang ke Sam. Bawa dia lagi pulang ke Makkah. Sebab apabila engkau bawa, apabila dia diketahui oleh orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia akan dibunuh. Kenapa? Karena Rasulullah ini 600 tahun sebelum beliau itu lahir, sebelum beliau itu cikal bakalnya ada, mereka telah mengenal dan mengetahui Rasulullah itu. Ini yang dijelaskan oleh Allah. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah kami beri namanya kitab Injil dan Taurat. Mereka mengenal dan mengetahui akan kelahiran Rasulullah sebagai nabi penutup, sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui anak-anak kandung mereka sendiri. Bagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri, siapa ayahnya, siapa ibunya, apa sukunya, begitulah sebenarnya mereka mengenal dan mengetahui Rasulullah itu. Wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebahagian daripada mereka, mereka sengaja merahasiakan akan kelahiran Rasulullah yang telah tertulis dalam kitab mereka, padahal mereka itu telah memahami isi kitab mereka. Ini yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Wa isqala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bir rasuli. Aku membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Dan aku akan menyampaikan kabar gembira
kepada kamu semua bahwa akan datang dan lahir seorang nabi penutup, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainat qalu hadzal sihrun mubin. Maka tatkala Rasulullah itu telah nampak tanda-tanda khatamun nubuwahnya, tanda-tanda kenabian dan kerasulannya, maka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan haza sihrun mubin, ini merupakan satu sihir yang sangat nyata. Tapi bagi mereka menolaknya Bapak Ibu, karena Allah itu tetap wallahu yatimu nuruhu walau kana kariyal kafirun. Allah tetap menyempurnakan, yaitu orang-orang kafir tidak senang akan kelahiran dan kedatangan Rasulullah. Tetaplah cerita Allah itu berjalan, karena cerita Allah itu telah tertulis berapa ribu tahun? Berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum alam ini ada, cerita Allah itu telah sempurna Bapak Ibu. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyalqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Aku telah menuliskan takdir masing-masing dari hambanya. Kapan kita ini lahir? Kapan Rasulullah lahir? Itu telah ditulis Allah 50.000 tahun sebelum adanya alam. Sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Telah sempurna semuanya. Maka lahirnya Rasulullah itu dalam rangka apa? Menjadi rahmat bagi seisi alam ini. Itu umur 12 tahun. Kemudian umur 14 tahun habis semuanya Bapak Ibu. 15 tahun mana nih? 14 tahun. Ini Rasulullah itu sudah diajak oleh pamannya Zubair untuk berperang. Namanya perang Harbun Fijar namanya. Jadi tugasnya Rasulullah itu mengumpulkan anak panah, mana yang terluka diobatinya. Perang Fajar, ya. Sampailah Rasulullah berusia 25 tahun. Karena umur 14 tahun sudah berperang, 12 tahun sudah boleh berdagang tadi, umur 25 tahun barulah dia berbisnis dengan Khadijah. Mulailah dia berdagang. Ya, ini sistem mukhabarah, mudharabah itu, ya. Akhirnya Rasulullah nikahlah dengan Khadijah. Ya, nikah dengan Khadijah. Khadijah berusia berapa tahun? 40 tahun. Rasulullah berumur 25. Berapa jaraknya itu Bapak Ibu? 15 tahun. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu mendapatkan 5 orang anak. Yang pertama nama anaknya siapa? Si Qasim. Yang kedua? Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummi Kalsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam siapa namanya? Abdullah. Abdullah istrinya yang bernama Maria Al-Qibti. Itu hadiah dari Raja Mesir, ya, itu diberi. Itu umur 25 tuh. Maka umur 35 tahun, umur 35 tahun terjadilah maka itu banjir bandang Bapak Ibu. Jadi ketika banjir bandang, jatuhlah namanya Hajar Aswad itu dari tempatnya. Maka masing-masing kafilah suku Quraisy, dia yang berhak untuk menempatkan kembali batu Hajar Aswad itu pada tempatnya semula. Suku ini pula yang berhak, dia suku yang tertua di situ. Hampir terjadi pertumpahan darah Bapak Ibu. Ketika itulah Rasulullah dengan kearifannya, dengan kecemerlangan hati dan pikirannya, maka Rasulullah itu berpendapat kalau memang mau mereka itu memakai pendapat Rasulullah, maka Rasulullah itu punya ide yang cemerlang. Akhirnya ide yang cemerlang itu disepakati bersama. Lalu Rasulullah membentangkan sorbannya, lalu diletakkan oleh Rasulullah batu Hajar Aswad itu di sorban itu. Kemudian masing-masing suku mewakili untuk mengangkat batu Hajar Aswad itu yang telah diletakkan di sorban. Baru diletakkan Rasulullah di Hajar Aswad. Ketika itulah Rasulullah itu diberi gelar apa namanya? Al-Amin. Ini gelarnya yang diberi.
orang yang terpercaya. Sampailah usia 40 tahun Bapak Ibu. 40 tahun. Karena umur 35 menjelang 40 tahun, kota Makkah itu memang sudah sangat luar biasa kesirikannya Bapak Ibu. Ya. Akhirnya umur 40 tahun itu Rasulullah itu sudah beruzlah, sudah bertafakur, ya, sudah berkhalwat. Kata orang tarikat sudah bersuluk. Nah, jadi Rasulullah itu umur 40 itu sudah bersuluk, berkhalwat. Di mana bersuluknya Rasulullah Bapak Ibu? Di Gua Hira. Sampailah Rasulullah itu 17 malam, ya, beruzlah di dalam Gua Hira. 17 Ramadan itu maka turunlah wahyu yang pertama. Suratnya apa? Ada surah Iqra. Surat Al-Alaq, nggak ada surah Iqra, nanti payah carinya tuh. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Turunlah surat Al-Alaq itu, datanglah Jibril, Mikail. Ketika itulah kata Jibril, Iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad. Lalu apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, aku tak pandai baca. Lalu dipeluk Rasulullah, dirangkul, lalu dilepas. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, baca hai Muhammad, aku tak pandai baca. Sampailah Rasulullah ini dipeluk oleh Jibril sampai 3 kali. Yang terakhir Iqra ya Muhammad, barulah Rasulullah menjawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama. Tapi turunnya wahyu pertama itu Bapak Ibu, apakah seperti ini? Al-Quran itu, padahal Al-Quran ada ditulis atau belum dong? Belum. Al-Quran belum ada. Apa yang dibaca oleh Rasul? Makanya Iqra itu 3 kali. Iqra membaca dengan ini ya, ro'a. Iqra membaca dengan nazar, dengan hati. Iqra membaca dengan absar, dengan mata hati itu. Iqra yang pertama itu maksudnya membaca dengan pandang itu. Nabi Muhammad tak pandai membaca, ya, ummi beliau. Maksudnya apa? Bukan Nabi Muhammad itu bodoh, Nabi Muhammad itu fatona. Fatona artinya cerdas Nabi itu. Lalu kenapa Nabi mengatakan Iqra ya Muhammad, ma'ana biqra, aku tak pandai baca? Secara pandangan roh, secara pandangan syariat, Nabi Muhammad tak pandai membaca batang tubuhnya nih ya. Batang tubuh ini adalah alamat untuk membaca diri Tuhan. Tak pandai membaca. Maka baca yang kedua itu bacanya dengan hati. Maksudnya Nabi Muhammad tak pandai membaca akan kedatangan Jibril itu. Siapa Jibril itu sebenarnya? Yang ketiga, tak pandai membaca siapa rahasia dirinya itu. Siapa yang hidup tuh? Siapa yang melihat dan mendengar itu? Itu yang tak pandai baca ya. Turunlah Rasulullah paginya. Maka ketika turun Rasulullah dari Gua Hira, maka Rasulullah menjumpai istrinya yang bernama Khadijah. Apa kata beliau? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku wahai Khadijah. Istri yang soleha. Karena melihat udahnya abangku dalam keadaan menggigil, ya, cemas Rasulullah, maka diselimutilah Rasulullah ini. Sampai Rasulullah itu terbangun, udah nyaman badannya, lalu Khadijah membawa Rasulullah itu kepada pamannya tadi, Waraqah bin Nawfal, dibawa ke sana, lalu berceritalah Khadijah tentang Rasulullah ini. Apa jawaban beliau? Wahai Muhammad, bahwa yang datang kepada engkau di Gua Hira itu adalah An-Namus. Itu adalah malaikat Jibril, memberi tanda kepada dirimu bahwa dirimu itu adalah menjadi seorang Rasul. Bukti kamu seorang Rasul. Maka turunlah wahyu surah Al-Alaq itu. Hai Muhammad, kalau aku masih hidup nanti di masa kamu dalam berdakwah, aku ikut membantu perjuangan kamu menegakkan kalimatilah itu. Mendapat wejangan daripada Waraqah bin Nawfal, barulah tenang hatinya Khadijah, baru tenang hatinya Rasulullah. Barulah Rasulullah dan Khadijah pulang lagi ke rumahnya 3 bulan setelah
beliau berjumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal pun meninggal dunia, Bapak Ibu.